Halo kawan, selamat datang di channel kami. Kami akan menyajikan video tentang cerita yang menarik. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi di kehidupan kawan semua. Selamat menonton dan kita belajar bersama. Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar tentang kisah leluhur Wali Songo. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Syekh Jumadil Kubra dari Asia Tengah disebut leluhur Wali Songo. Kiai Jawa lebih percaya ia berasal dari Hadramaut. Dalam berbagai kitab sejarah dan babat Jawa, Syekh Jumadil Kubra disebut sebagai leluhur Wali Songo. Petilasan yang diyakini sebagai makamnya berada di beberapa tempat di Jawa. Banyak orang datang untuk ziarah. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo menghimpun berbagai sumber lokal tentang Syekh Jumadil Kubra. Dalam Kronika Banten, Syekh Jumadil Kubra digambarkan sebagai nenek moyang Sunan Gunung Jati. Ceritanya, Ali Nurul Alam, putra Syekh Jumadil Kubra, tinggal di Mesir dan memiliki anak bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati. Dalam babat Cirebon disebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubra sebagai leluhur Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Kronika Gresik menyebut Syekh Jumadil Kubra memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putranya, Maulana Ishak, dikirim ke Blambangan untuk menyebarkan ajaran Islam. Maulana Ishak adalah ayah Sunan Giri. Jadi, Syekh Jumadil Kubra menurut versi ini adalah kakek Sunan Giri, tulis Agus. Sementara itu, Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java mencatat bahwa Syekh Jumadil Kubra bukanlah moyang para wali, tapi pembimbing para wali pertama. Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel datang dari Campa ke Palembang. Dari sana ia kemudian ke Gresik untuk menemui Syekh Maulana Jumadil Kubra, seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali. Menurut Syekh Maulana Jumadil Kubra, kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi. Ia dipilih untuk membawa ajaran Nabi di belahan timur Pulau Jawa. Karenanya keruntuhan agama kafir telah dekat. Babat Tanah Jawi menuturkan bahwa Syekh Jumadil Kubra adalah sepupu Sunan Ampel. Ia hidup sebagai petapa di hutan dekat Gresik. Kisah Syekh Jumadil Kubra sebagai pertapa menjadi legenda di sekitar lereng Gunung Merapi. Di utara Yogyakarta, ia diyakini sebagai wali tertua yang berasal dari Majapahit. Ia hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Syekh Jumadil Kubra dalam legenda itu diyakini berusia sangat tua sehingga dipercaya menjadi penasehat rohani Sultan Agung, tulis Agus. Kisah Syekh Jumadil Kubra yang bernuansa perkawinan saudara terdapat dalam babat Pajajaran. Saudara Sunan Ampel itu hidup sebagai pertapa di hutan dekat Gresik. Ia ditinggal mati istrinya ketika melahirkan. Putrinya tumbuh menjadi gadis cantik. Suatu hari, Jumadil Kubra melakukan hubungan badan dengannya hingga menghasilkan seorang putra. Karena malu, ia menceburkan diri ke sungai dan tenggelam. Ia dimakamkan di Gresik. Kendati namanya melegenda seantero Jawa, sejarawan Belanda Martin van Prinsen dalam Kitab Kuning, Pesantren dan Torekat mendapati keanehan dalam namanya. Jumadil lebih mengingatkan kepada nama bulan ketimbang nama manusia. Nama ini adalah versi ingatan orang Jawa dari seorang penyebar Islam asal Asia Tengah. Van Prinsen menjelaskan bahwa nama Jumadil Kubra merupakan penyimpangan dari Najmuddin Al-Kubra. Di Jawa, pengucapan namanya berubah menjadi Najumadilil Kubra. Selanjutnya, melalui penghilangan bunyi suku kata pertama dan menyingkatkan suku kata keempat dan kelima, penyebutan namanya berubah lagi menjadi Jumadil Kubra. Dalam sejarah keilmuan Islam, Najmuddin Al-Kubra adalah satu-satunya tokoh terkemuka yang diberi gelar Kubra. Ia mendirikan Torekoh Kubrawiyah yang berkembang di Iran dan Asia Tengah pada abad ke-13 hingga ke-17. Beliau sering kali hanya disebut dengan nama Kubra, menyebarkan ajarannya di Waris atau Asia Tengah, dan wafat di sana pada 1221 Masehi, tulis Van Prinsen. Informasi tentang siapa Syekh Jumadil Kubra yang banyak orang meyakini bahwa beliau adalah leluhur Wali Songo dan menurut versinya tersendiri.
Semoga dengan video ini bisa menambah pengetahuan tentang siapa orang-orang terdahulu yang sangat berjasa membawa Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.